Papi, V mau tanya, kenapa Papi kok menganjurkan kami, anak-anak, untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan? Apakah membacanya saja tidak cukup? Terima kasih ya sayang, untuk pertanyaannya yang dalam dan sangat penting. Coba kita renungkan beberapa hal di bawah ini dulu. Yang pertama, orang-orang hebat dan sukses panjang sejarah pasti membaca ribuan buku. Tapi realitanya di zaman sekarang, membaca buku bukanlah hal yang mudah atau disukai oleh banyak anak muda. Padahal kalau salah satu ukuran keberhasilan atau kesuksesan seseorang adalah berapa ribu buku yang telah dibacanya, maka generasi kalian, anak-anak Papi yang kelahiran di tahun 2000 ke atas, tidak bisa sukses dan bisa tertinggal dong. Makanya Papi mau mengajari kalian untuk bisa belajar dengan cepat dan tidak ketinggalan dengan generasi di atas kalian. Bahkan kalian bisa lebih hebat dari orang-orang yang sudah membaca belasan ribu buku. Yang kedua, firman Tuhan adalah sumber dari segala hikmat pengetahuan dan hikmat pengertian. Hampir semua buku bestseller di dunia secara langsung ataupun tidak langsung mengutip nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari kitab suci kita masing-masing. Kalau Papi, ya taunya kitab sucinya Papi, yaitu Alkitab. Alkitab bukan hanya sekedar buku rohani yang sangat membosankan jika dibaca. Tetapi Alkitab adalah tanda kutip buku ibu yang mempunyai arti buku dari segala buku atau sumber dari segala buku. Dari Alkitablah semua hikmat pengetahuan dan hikmat pengertian berasal. Mau ilmu tentang apapun, kalian bisa menemukannya di Alkitab. Jadi, bagi banyak orang yang mau ahli di bidang tertentu dan berbeda-beda, caranya yaitu membaca, mendengarkan, dan merenungkan Alkitab siang dan malam. Maka orang tersebut akan menjadi expert di bidang tertentu tersebut. Ketiga, ilmu pengetahuan itu seperti air terjun yang mengalir tiada henti. Seberapa banyak seseorang bisa menampungnya tergantung dari wadah yang ia bawa. Ada yang hanya bawa gelas, ada yang bawa ember, bahkan bawa drum. Kalau anak-anak Papi, harusnya siapkan dulu peralatannya. Kalian harus siapkan pralon atau selang dan membuat kolam terlebih dahulu. Lalu menyambungkannya dengan pipa ke sumber air terjun. Kalau boleh Papi ibaratkan, ya air terjun itulah Alkitab. Selain dari sumber air terjun, anak-anak Papi juga bisa mengambil air dari drum-drum yang berada di bawah air terjun. Dan drum-drum ini Papi ibaratkan orang-orang yang sukses yang hebat. Caranya yaitu mendengarkan dan mengamati value-value yang dipunyai oleh orang sukses ini. Bisa lewat YouTube atau media sosial lainnya. Atau bisa juga kalian mendekati om atau saudara kalian yang sukses. Mereka tidak akan keberatan jika kita mengambil air dari drum yang mereka punyai. Karena air yang baik adalah air yang mengalir, bukan air yang diam saja. Keempat, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Membaca saja hanya akan masuk ke jiwa, karena melibatkan IQ atau pikiran dan EQ atau perasaan. Tetapi jika kita mendengarkan terus-menerus tanpa harus berpikir, akan masuk ke roh kita. Isi roh kita ditentukan oleh kepercayaan yang kita pilih. Manusia itu hidupnya dari dalam keluar. Seperti tagline kita, Man Heart,
Volomensof. Jadi yang paling dalam adalah manusia roh kita, lalu jiwa kita, dan manusia tubuh kita yang menjadi manusia terluar kita. Tubuh dipimpin oleh jiwa dan jiwa dipimpin oleh roh. Maka begitu roh kita dipenuhi oleh firman Tuhan yang hidup, firman itu akan memenuhi roh kita sampai penuh, bahkan luber keluar mengenai jiwa kita. Dan jika jiwa kita juga penuh oleh firman, maka akan luber ke tubuh kita. Dan Papi boleh katakan firman telah menjadi daging. Atau sesuatu yang awalnya cuma janji Tuhan akan menjadi kenyataan. Itulah sebabnya Papi lebih memilih untuk mendengarkan firman, bahkan saat Papi tidur semalaman. Karena Papi percaya, sewaktu tubuh dan jiwa Papi tidur, roh Papi tetap terjaga dan menyerap semua firman Tuhan yang Papi dengarkan. Penjelasannya sebenarnya masih panjang dan lebar, tetapi Papi langsung ke kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah kalian anak-anak Papi mempunyai potensi yang jauh lebih hebat dari kami, para Papi dan Mami. Ibarat sebuah komputer, kalian dibekali prosesor yang lebih canggih dan kapasitas memori yang lebih besar. Tugas kalian adalah mengisi roh kalian dengan mendengarkan kitab suci agama kalian masing-masing. Paham ya nak? Bye-bye sayang.